حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang insya Allah selalu istiqomah dalam beribadah, golongan orang-orang yang insya Allah selalu istiqomah dalam kita melakukan atau menjalankan amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan di dunia ini. Karena ini merupakan amat sangat penting sekali bagi diri kita,
Karena ketika dua ini insya Allah kita jalankan, kita lakukan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang baik, baik dunia kita, baik juga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, cita-cita yang baik, maka cita-cita itu, keinginan itu harus yang mewujudkannya diri kita sendiri. Sekali lagi, untuk mewujudkan sesuatu yang baik itu harus yang mewujudkannya diri kita sendiri. Ketika kita ingin bahagia dunia kita, bagaimana cara kita menggapai agar kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia? Maka paling tidak kita harus tahu ilmu tentang dunia. Kalau toh kita umpamakan misalnya dunia ini bahagia, kalau kita banyak harta, maka kita cari harta itu. Kalau toh dunia ini bahagianya dengan ilmu yang kita punya, kepintaran yang kita miliki, maka kita harus giat untuk mencari ilmu, belajar. Insya Allah ketika kita sudah berada di jalan yang apa yang kita inginkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kita kepada tujuan kita. Sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan, man sara al-darbi wasalah. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, berjalan pada tujuannya, maka insya Allah dia akan sampai pada apa yang dia inginkan. Tinggal sekali lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Kita lihat kepada diri kita masing-masing saat ini. Ketika kita merasa diri kita belum maksimal dalam kita meraih apa yang kita cita-citakan, maka yuk mari kita bersegera untuk memperbaiki itu semua. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berharap nanti kita tatkala kembali mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir kehidupan kita memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun sekali lagi harus berbuat untuk menggapai apa yang kita inginkan itu tadi, kebahagiaan akhirat. Kunci agar kita mendapatkan kebahagiaan akhirat, tentunya kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Menjalankan perintah Allah, menjaga sholat kita, menjaga sholat kita. Apalagi kita yang masih muda-muda, jangan sampai karena masalah-masalah dunia yang kecil kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita tidak terjaga. Jangan sampai ini terjadi. Karena subhanallah kita tahu setiap apa yang kita lewatkan, setiap waktu yang kita gunakan, semuanya itu nanti ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika waktu yang kita lalui, kita lalai dari menjalankan perintah Allah, maka pasti kita akan mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Kita tentunya menginginkan sebagaimana kami katakan di awal, semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu mari yuk mulai saat ini kita pergunakan waktu, kesempatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, selain untuk diri kita sendiri. Selain untuk diri kita sendiri. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, selain kita manfaatkan untuk kebahagiaan kita selama kita hidup di dunia, jangan juga kita lupa bahwasanya kita pun harus buat persiapan dari nikmat itu untuk nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita merasa ibadah kita amat sangat kurang, sholat kita masih kurang, masih belum maksimal, 5 waktu kita masih bolong-bolong, yuk mari kita sama-sama perbaiki. Karena tadi kami katakan di awal,
Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji dzarrah, maka insyaallah kebaikan itu akan dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat Allah yang selalu mendampingi kita di sebelah kanan kita. Begitu juga ketika kita melakukan keburukan dalam kehidupan dunia ini, malaikat Allah atid yang berada di sebelah kiri kita mencatat semua perbuatan kita. Mencatat semua apa yang kita tinggalkan, mungkin sholat kita dicatat semuanya oleh malaikat atid. Dan catatan-catatan ini nantinya akan dikumpulkan di Lauhil Mahfuz Allah dan akan diturunkan kembali nanti tatkala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat. Walaupun mungkin kemarin ketika kita lalai dari perintah Allah, tidak sholat, tidak ada orang lain tahu. Kita sembunyi, mungkin tidak ada teman yang tahu. Tidak ada keluarga yang tahu, orang tua kita tidak tahu. Tapi yakin Allah Maha tahu. Dan dua malaikat Allah tadi kami katakan di awal selalu mendampingi kita kemanapun kita berada. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita berhati-hati dengan diri kita. Mari kita berhati-hati dengan membawa diri kita. Jangan sampai nanti maaf terakhir kita di akhir kehidupan kita baru menyesali diri kita. Kita baru menangisi diri kita di mana saat itu kita banyak lalai dari menjalankan perintah Allah. Ketika kita dikasih kesempatan untuk kita menuntut ilmu, kita tidak maksimal dalam mempergunakan untuk menuntut ilmu. Kita malas-malasan. Seakhirnya orang lain pintar, kita masih di bawah. Kenapa? Karena mungkin kita belum maksimal dalam menuntut ilmu. Begitu juga dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sekali lagi masih amat sangat kurang, mari kita perbaiki. Jangan sampai sekali lagi kita menangis tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesali nanti di akhir kehidupan kita. Karena ketika kita menyesali ketika di akhir kehidupan kita sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk merubah, memperbaiki diri kita. Tidak akan bisa ada kesempatan lagi bagi diri kita. Kita hanya tinggal berkata, keluarga hanya tinggal bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin bisa jadi orang tua kita berkata, "Nah, kemarin kamu ketika di dunia sudah kami ingatkan, sudah kami ajarkan, sudah kami suruh untuk belajar, sudah kami suruh engkau ngaji. Sampai akhir hidupmu ini, nah kamu masih belum lalai. Masih tidak melakukan itu, sholatnya masih lalai." Mungkin orang tuanya bisa berkata seperti itu. Sedih, menangis. Menangis. Dan kita juga mungkin sebagai anak sama. Ketika mungkin ada melihat orang tua yang sudah diingatkan oleh anaknya, "Payo pak sholat, payo mak sholat." Sudah diajak untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat akhir kehidupannya maaf dipanggil oleh Allah, masih belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa anak itu bermohon, "Ya Allah, jangan kau cabut nyawa orang tuaku saat ini karena beliau belum dekat kepadamu. Beliau belum menjalankan perintahmu, ya Allah." Tidak bisa. Kita hanya tinggal bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh karena itu sekali lagi, selagi waktu kesempatan masih banyak Allah berikan kepada kita, mari kita sama-sama banyak mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi ibadah kita, mengintrospeksi amalan-amalan keseharian kita. Jangan sampai kita hanyut dengan dunia kita, asyik dengan dunia kita, sehingga kita lupa buat persiapan untuk hari esok kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini terjadi. Terutama anak-anak muda, pelajar yang masih belajar. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana kalian mengumpulkan amalan-amalan soleh, mengumpulkan kebaikan-kebaikan, banyak-banyak mengumpulkan amalan-amalan jariah,
membahagiakan orang tua kita. Ini kita bersama yang harus kita wujudkannya. Kita sendiri sekali lagi yang harus membuat persiapan untuk ini. Maka oleh karena itu kita banyak berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, anak-anak muda kita semuanya insyaallah akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan ibadah, salat kita terjaga, dan juga keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan di dunia. Keistiqomahan untuk kita bisa selalu semangat, selalu menuntut ilmu, belajar. Karena subhanallah, baginda Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, baik itu di sekolah ataupun di majelis-majelis ilmu hadir, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Semoga kita semua sekali lagi, jamaah kita, masyarakat kita, diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة.